kelompok 2 yang ingin mewawancarai Ibu Fitri tentang perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana sih, ada yang ibu bisa bantu? Saya di sini izin untuk mewawancarai Ibu tentang perkembangan anak. Ya, boleh. Bagaimana peran lingkungan dalam perkembangan anak menurut Ibu? Kalau menurut ibu ya, untuk peran lingkungan itu sangat penting. Yang pertama, itu sebagai tolak ukur ya. Kalau kita sebagai orang tua itu tolak ukur anak ya di dunia nanti kan yang masa akan datang itu, oh ternyata itu anak tuh di dunia lingkungan itu seperti ini loh, seperti ini. Jadi adanya adaptasi untuk anak dalam perkembangan itu sangat bagus ya sebenarnya. Terus ada pertanyaan lagi? Menurut pengalaman Ibu, apa yang dihadapi pada tahap perkembangan anak? Pada tahap perkembangan anak itu, ibu selaku orang tua juga sebenarnya kalau untuk mengatasi perkembangan anak itu, ibu yang paling susah itu kalau misalkan anak yang namanya lagi tantrum ya. Mungkin kalau tantrum itu kan apa ya, udahlah nggak mau, ibu nggak mau ini, nah mungkin itu juga yang dialami oleh kalian juga kan, apalagi kalau misalkan itu tidak sesuai dengan mood ya, atau misalkan enggak lah saya lagi nggak pengen gini, nah itu anak juga sama. Jadi ibu sebagai ibu ya, maksudnya kalau misalkan ke perkembangan anak itu, nah ibu harus lihat dulu nih anak itu moodnya itu seperti apa kalau untuk perkembangannya. Ada lagi, menurut Ibu, apa penting bagi orang tua memahami perkembangan anaknya? Tolong jelaskan. Kalau ibu sebagai orang tua itu sangat penting ya. Kenapa sih penting? Karena yang namanya tumbuh kembang anak itu pasti yang tahu ya, yang tahu itu pasti orang tua dulu. Ya, nggak mungkin kan orang lain atau misalkan ke lingkungannya ya. Yang tahu seluk beluk anak itu pasti orang tuanya. Dan tumbuh kembangnya anak itu yang tahu itu kan pasti anaknya. Nah, ini juga untuk anak SMK juga kan pasti nih tumbuh kembangnya kan tahu kan dia dari kecilnya gimana terus sampai sekarang. Nah itu kan tumbuh kembang itu harus dipantau. Ada lagi, berdasarkan pengalaman Ibu, adakah pengalaman momen berharga dalam proses membersamai perkembangan anak? Momen berharga ibu ya, momen berharga ibu yang pertama itu ya, kalau untuk proses anak ya, proses anak itu yang momen berharga ibu ketika melihat anak untuk belajar berjalan, karena di situ adanya proses. Nah prosesnya itu seperti apa? Prosesnya itu kan berarti dia bisa mengikuti alurnya. Terus yang kedua itu ada yang namanya proses antara lingkungan, misalkan dia sudah masuk ke sekolah ya, kemudian anak ibu juga udah sekolah kan, berarti itu adanya dengan lingkungan sekolah. Terus nanti ada yang namanya lingkungan keluarga juga ya, itu gimana ibu sangat tahu. Dan bagaimana cara Ibu mendukung perkembangan anak sesuai dengan usianya? Ibu mendukung perkembangan anak itu menurut bakat ya. Jadi untuk bakatnya itu kita kan sudah tahu nih, oh misalkan si anak itu bakatnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayanisi. Saya perwakilan dari anggota kelompok saya, yaitu ada Siti Nur Khalifah dan Sri Agustina. Saya di sini akan menginterviewkan salah satu guru yang ada di sekolahan ini, dan saya akan menginterviewkan tentang pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Nanang. Saya izin untuk menginterviewkan Bapak. Apakah Bapak siap untuk menginterviewkan kami? Ya boleh. Yaitu tentang pendidikan. Baik Pak, saya akan jawab. Saya akan membaca pertanyaannya. Yang pertama yaitu, menurut Bapak ketika ada anak yang susah belajar, itu tanggapannya seperti apa? Ya kalau menanggapi anak yang susah belajar, kalau sebagai guru harus selalu guru dan orang tua harus selalu banyak memotivasi anak. Jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu-ragu. Berikanlah motivasi untuk belajar terus menerus, dan jika sudah motivasi sudah, berikanlah mereka reward bila mana mereka belajar itu mengalami kesuksesan ya, kesuksesan. Berikan reward baik reward fisik maupun non fisik.
Artinya reward pujian atau reward dalam bentuk benda. Itu aja. Baik, ada pertanyaan lagi. Kenapa alasan Bapak ingin menjadi guru? Alasan saya pengen menjadi guru ya pertama adalah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45, ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua adalah ingin berbagi ilmu dan bersodako ilmu supaya generasi muda Indonesia itu bisa jadi lebih pinter, ya. Tidak selalu ditindas oleh pihak-pihak asing. Mungkin itu. Baik. Yang ketiga, tanggapan Bapak tentang pelajaran yang Bapak ajarkan ke anak-anak itu sudah seperti undang-undang apakah belum? Menurut yang saya pahami ya sudah sesuai undang-undang, karena walaupun pembelajaran bentuk apapun, yang namanya pembelajaran itu adalah bentuk dari tadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ya belajar apapun bentuknya adalah yang membuat cerdas anak bangsa itu sudah sesuai dengan undang-undang. Ya, baik. Terus yang keempat, gimana perkembangan sekolah yang Bapak jalani menurut Bapak? Sekolah yang saya jalani ini ya ada peningkatan sedikit demi sedikit, baik dari sisi manajemen sekolahnya, manajemen kurikulumnya, serta peserta anak didiknya yang dibuktikan dengan peserta didiknya yang setiap tahun ada peningkatan dari lulusan, dari kecerdasan mereka belajar itu ada peningkatan. Pokoknya ya intinya setiap tahun selalu ada peningkatan. Baik, ada lagi satu lagi ya Pak. Bagaimana menurut Bapak pandangan tentang mengajar selama pendidikan, jelaskan. Dari apa tadi pertanyaan, ulangi, bisa diulangi? Bagaimana menurut Bapak pandangan tentang mengajar selama pendidikan, jelaskan. Pandangan saya selama pendidikan mengajar ya sungguh menyenangkan, karena tadi bisa bersodako lewat ilmu. Ya tadi sesuai dengan anjuran Undang-Undang 1945, sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga apa yang saya jalani itu insya Allah dilaksanakan dengan ikhlas. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Nanang Ya. atas waktunya sudah mengizinkan kami untuk berinterview. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.